Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, anak-anakku sekalian? Semoga hari ini diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan ya. Oke, untuk pembelajaran di hari ini saya tidak akan membahas secara panjang-panjang karena di sini saya hanya akan mereview materi bilangan bulat dan soal aplikatif bilangan bulat. Nah, persiapkan catatan kalian dan tolong catat materi ini di buku tulis kalian masing-masing. Oke. Untuk materi review bilangan bulat yang akan saya bahas adalah yang pertama, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dan pecahan. Lalu, perkalian dan pembagian bilangan bulat dan pecahan. Dan yang terakhir adalah soal aplikatif bilangan bulat dan pecahan. Oke, sebelum masuk ke dalam materi reviewnya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kalian tahu materi review yang akan saya bahas, di sini tetap ya, untuk pengumpulan tugas sebelum-sebelumnya silakan koordinasikan kepada guru mata pelajaran yang mengajar di kelas kalian. Nah, di sini tetap saya ingatkan lagi ya, untuk kelas 7A sampai 7D akan dibantu oleh Ibu Sinta Novianti. Nah, untuk kelas 7E sampai 7F akan dibantu dengan Bu Arnis Dwi Irianti. Dan untuk 7G sampai, ini harusnya sampai 7I, itu dibantu dengan saya, Ibu Bekti Oktaviana. Nah, untuk materi review ini tidak ada latihan soal, namun di sini saya hanya mengulas kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Oke ya, kita mulai. Nah, yang pertama yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama melalui Zoom ya. Di situ ada sifat pada bilangan bulat, operasi bilangan bulat, baik penjumlahan dan pengurangan, yaitu sifat komutatif, yaitu hanya pertukaran A plus B sama saja dengan B plus A gitu ya. Nah, untuk asosiatif adalah A plus B plus C sama saja dengan A ditambah B lalu ditambahkan dengan C. Itu adalah sifat-sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Nah, kalau sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat adalah gini. A min B sama saja dengan A ditambah negatif B gitu. Ya. Lalu yang kedua adalah A dikurang min B. Karena negatifnya itu adalah berdekatan, maka min ketemu min menjadi plus. Yang pernah saya bahas, jika tandanya berdekatan dan sama, maka dia berubah menjadi positif. Oke ya. Nah, contoh soalnya di situ bisa kalian lihat 692 ditambah 207. Hasilnya lebih dekat dengan yang berapa? Hasilnya lebih dekat dengan bilangan berapa pilihannya? Yang A yaitu 600 tambah 200. Yang B adalah 700 ditambah 200. Yang C 700 ditambah 300. Yang D 900 ditambah 200. Menurut kalian berapa sih hasil dari 600
692 ditambah 207. Ayo kita coba hitung. Coba hitung ya. 629 ya ditambah dengan 207. Berapa nih hasilnya? 9 tambah 7, 16. Oke, bertambah 1. Jadinya 2 tambah 1, 3. 6 tambah 2, 8. Berarti hasilnya adalah dari 692 ditambah 207 itu adalah 838. Nah, dari option A sampai D kira-kira yang mendekati adalah nilai yang berapa? Ayo, coba tebak yang mana? Iya, yang mendekati adalah yang B ini. 700 ditambah 200 karena hampir mendekati 900. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lanjut kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, adapun penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tetapi di sini menggunakan soal aplikatif atau disebut dengan soal cerita. Yang pertama, misalkan seekor katak melompat ke depan sebanyak 3 lompatan. Berarti dia melompat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kemudian katak itu berbalik arah. Nah, sejauh 9 lompatan. Di manakah posisi katak tersebut? Jadi gini. Dia melompat pada lompatan pertama dia melompat sebanyak 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Nah, lalu dia berbalik arah. Kalau ke depan berarti arah baliknya kemana? Ke belakang. Ingat, kalau berlawanan berarti dia menggunakan pengurangan. Ya, jadi sebanyak 3 kali ke depan berarti dia bernilai positif 3. Gitu. Oke ya. Terus melompat ke arah sebaliknya berarti kebalikannya. Kalau tadi ke depan positif, sebaliknya berarti menjadi negatif. Kebalikannya berarti dia melompat sebanyak 9 lompatan. Berarti penyelesaiannya adalah 3 kurangi dengan 9. Berarti berapakah hasilnya 3 kurang 9? Betul, hasilnya adalah negatif 6. Jadi kesimpulannya adalah posisi katak sekarang adalah negatif 6 atau 6 lompatan di belakang posisi awal. Paham ya? Lalu soal aplikatif yang kedua. Di sini Edward ingin membuat katrol timba air. Nah, ketinggian katrol di atas permukaan tanah sejauh 2 meter dari permukaan air dan 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang tali dari permukaan air ke katrol? Nah, ayo kita bahas satu-satu. Nah, di sini yang pertama yang harus kalian tahu adalah berapa sih jarak tali ke tanah? Itu kan sudah ada tulisannya ya. Pada pertanyaan situ sudah jelas bahwa jarak tali ke tanah adalah sepanjang 2 meter. Lalu jarak tali ke permukaan air ke tanah, nah beda loh ya. Jarak tali ke tanah itu adalah 2 meter. Sedangkan jarak tali jarak tali ke permukaan air ke tanah itu sebesar 3 meter. Jadi hasil kesimpulan terakhir, berapa sih panjang talinya? Mudah, jumlahkan saja jarak tali ke tanah ditambahkan jarak tali ke permukaan air ke tanah. Berarti kalau dijumlahkan jadi berapa?
Iya, 2 meter ditambah 3 meter menjadi 5 meter. Mudah kan? Mudah. Jika kalian menyimak dan memahami materi ini, insya Allah akan mudah. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, saya review sedikit. Di sini ada beberapa subbab ya yang kemarin sudah saya bahas. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada yang penjumlahan penyebutnya sama, ada yang penyebutnya yang berbeda. Nah, di sini yang saya review ini pada contoh soal di sini adalah yang pertama, jika penyebutnya sama berarti yang harus kalian operasikan atau jumlah atau kurangkan itu hanya bagian pembilangnya saja. Contoh 3/5 dikurangi 1/5. Karena penyebutnya sama-sama 5, berarti kalian hanya mengurangkan bilangan pembilangnya saja, yaitu 3 dikurangi 1. Berapa? Betul, 2. Maka hasil dari 3/5 dikurangi 1/5 adalah 2/5. Nah, selanjutnya, Bu, gimana sih kalau misalkan, saya agak lupa nih, kalau misalkan penyebutnya itu berbeda. Nah, pada contoh yang kedua di sini, berapa sih 3/4 dikurangi 2/6? Ya, jadi karena di sini penyebutnya 4 dan ada penyebutnya 6, kita ambil KPK-nya. Gitu ya. KPK dari 4 dan 6, mudahnya seperti ini. Bilangan berapa ya yang bisa habis dibagi 4 dan bisa habis dibagi 6? Itu sudah pasti dia bilangan genap, ya kan? Ya, kita cari kelipatannya. Berapa sih? Oh, ternyata 12. 12 bisa dibagi menjadi 4 dan bisa dibagi menjadi 6. Nah, sekarang kita telaah satu persatu. 3/4. Supaya 4 ini menjadi 12, dikalikan berapa? Dikalikan dengan 3. Gitu ya. Jadi kalau bawah kalikan 3, atas juga dikalikan 3. Maka 3/4 kalau baik pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 3, hasilnya menjadi 9/12. Oke ya. Sekarang kalau yang 2/6. 2/6. Nah, bilangan, mohon maaf. Tadi kan KPK-nya kita dapat 12. Berarti berapa sih? Bilangan berapa sih kalau dikali 6 hasilnya 12? Iya, dikalikan 2. Berarti baik pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan 2. Berarti untuk 2/6, 2 kali 2, 6 kali 2. Hasilnya menjadi berapa? 4/12. Maka hasilnya berapa? Dari 3/4 dikurangi 2/6. Iya, yang udah kita dapat. Berarti sama saja 9/12 dikurangi 4/12. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 12, maka kalian hanya mengurangkan saja pembilangnya. 9 dikurangi 4. Betul. Hasilnya adalah 5. Maka 3/4 dikurangi 2/6, hasilnya adalah 5/12. Oke ya. Kita masuk selanjutnya. Nah, di sini soal aplikatif. Ya, dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Di sini saya punya soal cerita, yaitu ibu berbelanja di pasar membeli 1/4 kilogram bawang merah, 1/4 kilogram bawang putih, ya, 1/2 kilogram dan 4,5 kilogram minyak goreng. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berat seluruhnya.
Nah, kata kuncinya adalah berat seluruhnya. Berarti dia tinggal dijumlahkan saja. Tetapi di sini pecahannya ada berapa? Ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/2 ditambah 4/5. Nah, fokus ke penyebutnya dulu. Di sini penyebutnya ada yang 4, ada yang 2, ada yang 5. Kita cari KPK-nya. Ya. Kita cari KPK-nya. Berapa ya, bilangan berapa sih kalau dibagi dengan 4, 2, dan 5 itu habis? Ya. Cari. Oh, 10. Oh, tidak bisa. Kenapa 10 nggak bisa? Karena 10 tidak bisa dibagi 4, tapi dia bisa dibagi 2 dan 5. Kita cari lagi. Oh, ternyata 20, Bu. Nah, karena kita sudah dapat KPK-nya adalah 20, mari kita kupas tuntas satu persatu. Jadi gini, di sini 1/4. Sama seperti pada slide sebelumnya. 1/4. Nah, 4 ini penyebutnya ini 4. Ya. Supaya dia jadi 20 dikali berapa sih? Betul, dikalikan dengan 5. Jadi, kalau nilainya 1/4 supaya dia jadi penyebutnya 20, berarti bagian pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan 5. Seperti itu ya. Jadi 1/4 berubah menjadi 5/20. Karena 1 dikali 5, bawahnya penyebutnya juga 4 dikalikan 5. Paham ya? Nah, gimana dengan 1/2, Bu? Sama. Penyebutnya kita jadikan 20. Nah, di sini karena nilainya adalah 1/2, penyebutnya adalah 2, berarti dikalikan berapa? 2 dikalikan berapa? Supaya hasilnya 20. Betul. Dikalikan dengan 10. Berarti atas kali 10, bawah kali 10. Jadi kalau 1/2 didapat hasilnya setelah dikalikan adalah berapa? Jadi 10/2, 20. Lalu gimana, Bu, kalau 4/5? Nah, 4/5. Penyebutnya 5. Dikali berapa ya supaya hasilnya 20? Betul, dikalikan 4. Berarti baik pembilangnya dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 4. Jadi hasilnya adalah 16/20. Setelah semuanya dijadikan sama penyebutnya, ya, sama, penyebutnya sudah sama nih. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya. Oke ya. Kita coba satu persatu. 5 tambah 5, 10. Tambah 10, 20. Tambah 16, 36. Atau bisa diperkecil. Di sini kan didapat 36/20. Kalau diperkecil jadi berapa sih? Nah, di sini kita bagi sama-sama dibagi menjadi 4. Dibagi 4. Jadi 36 bagi 4, oh 9. 20 bagi 4, oh 5. Jadi bentuk sederhananya adalah 9/5. Jadi total berat seluruh belanjaan ibu adalah 9/5 kilogram. Insya Allah paham ya. Lanjut, kita masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sama ya. Di sini ada sifat komutatif sama pertukaran seperti penjumlahan tadi. A kali B sama dengan B kali A. Ya, jadi hasilnya sama saja. Jadi kalau misalkan A dikalikan B ya sama saja hasilnya dengan B kalikan A. Gitu lah. Contohnya 2 kali 3 ya sama saja dengan 3 kali 2. Hasilnya adalah sama-sama 6. Kalau sifat asosiatif sama. A kali B kali C sama saja dengan A kali B, kita kalikan lagi dengan C.
Oke ya. Nah, saya punya contoh soal. Contoh soal yang sebenarnya mungkin kalian pernah membaca di buku sekolah dasar. Nah ya, ternyata ini adalah soal aplikatif dari perkalian dan pembagian bilangan bulat. Saya bacakan contohnya. Di sini diketahui harga satu kodi kain itu adalah Rp300.000. Berapa sih harga 5 helai kain? Nah, karena satu kodi bernilai 300.000, yang ditanyakan adalah berapa sih harga 5 helai. Berarti kalian harus tahu harga satu helainya itu berapa. Ya, ada yang masih ingat nggak? Satu kodi itu kira-kira berapa piece ya? Coba diingat-ingat lagi. Ada yang ingat? Saya ingetin lagi ya. Kalau satu kodi itu sama saja dengan 20 piece atau 20 helai. Jadi harga satu helainya itu adalah nilai harga satu kodi kita bagi dengan banyaknya helai jika dirubah dari kodi menjadi piece gitu lah. Tadi kan kita dapat satu kodi itu adalah 20 helai. Berarti harga satu helainya berapa? 300.000 dibagi dengan 20. Berapa itu? Ayo, kira-kira dapat berapa ya harga satu helainya? Jika 300.000 dibagi 20 helai. Betul, harganya satu helai itu adalah 15.000. Jadi, kalau satu helai itu adalah 15.000, berarti 5 helai menjadi berapa? Ya, kita kalikan saja. 5 dikali 15.000. Berapa hasilnya? Silakan tuliskan pada buku catatan kalian masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah, ada satu soal aplikatif lagi. Di sini seorang pemborong dapat menyelesaikan pembangunan pos keamanan selama 20 hari dengan totalnya adalah 9 pekerja. Nah, ternyata dia ingin memajukan. Dia nggak mau jadi 20 hari, dia pengen 15 hari. Berarti ada tambahan pekerja yang harus dia tambahkan. Berapa sih tambahan pekerja yang diperlukan agar pekerjaan itu selesai selama 15 hari? Oke. Mudahnya yaitu gini. Ini adalah bentuk aplikatif dari perkalian pembagian bilangan bulat ya. Jadi gini, jumlah pekerja. Jadi jumlah tambahan pekerja sebenarnya ya. Jumlah setelah ditambahkan pekerja itu kita kalikan dengan 15 hari. Kita sama dengan 9 dikali 20. Dari mana 9 kali 20? Itu targetnya di awal dia pengen membuat pembangunan pos itu selama 20 hari dengan pekerjanya adalah 9. Gitu lah, berarti 9 kali 20. Namun karena di sini dia ingin selesai lebih cepat 15 hari, berarti mau tidak mau ada tambahan pekerja yang harus ditambahkan. Totalnya berapa sih? Gitulah. Oke, berarti tadi rumusnya udah didapat ya. Jumlah pekerja dikalikan 15 sama dengan 9 dikalikan 20. Nah, jadi konsepnya seperti ini nak. 9 kali 20 dulu berapa? 180. Ya. Nah, ingat kalau perkalian pindah ruas itu menjadi
pembagian. Berarti secara tidak langsung, karena yang ditanyakan jumlah pekerja dan nilainya di sini adalah 15, berarti 15 yang pindah. 15 pindah dari perkalian menjadi pembagian. Maka di situ dituliskan adalah 9 dikali 20 per 15. Berapa sih hasilnya? Ya, 180 dibagi 15. Berapa? 12 pekerja. Jadi agar pekerjaan itu selesai maju 5 hari atau selesai menjadi 15 hari, total pekerja yang harus dia kerja, yang diajak kerja adalah 12 orang. Oke ya. Mari kita lanjut selanjutnya. Nah, di sini masuk ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ingat yang kemarin sudah saya bahas. Kalau perkalian itu mudah. Jika suatu pecahan biasa, perkaliannya mudah. Pembilang kali pembilang, penyebut dengan penyebut. Ya. Oke, ada soal poin A, B, dan C. Poin A, berapa sih? Hasil kali dari 2/5 dikali 4/7. Nah, tadi kan saya bilang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka 2 kali 4 per 5 kali 7. Hasilnya berapa? Betul, 8/35. Jika bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Namun kalau jika tidak bisa disederhanakan, ya tidak usah diapa-apain. Seperti itu ya. Nah, untuk poin B dan C, paham ya? Karena kita hanya mengkalikan saja pembilang-pembilang, penyebut dengan penyebut. Ayo kita masuk ke slide selanjutnya. Bu, gimana nih kalau misalkan pembagian? Review lagi. Kalau pembagian, konsepnya adalah seperti ini. A per B kita bagi dengan C per D. Itu sama saja dengan A per B dikali dengan, kita balik. Kalau tadi C per D, kita balik jadi D per C. Mudahnya seperti itu. Ya, karena bentuknya perkalian berarti tinggal kalian kalikan pembilang-pembilang, penyebut penyebut. Oke ya. Oke. Nah, gimana Bu? Nih, di sini contoh soal. Satu bilangan pecahan campuran, yang satu pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran, jadikan pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini soalnya adalah 3/1/2 dibagi dengan 6/5. Nah, 3/1/2 pecahan campuran. Kita jadikan pecahan biasa. Ayo, gimana caranya kemarin? Betul. Penyebut kita kalikan dengan bilangan bulat yang ada di depannya. Berarti 2 kali 3, 6. Tambahkan dengan pembilangnya. 6 tambah 1, 7. Berarti 3/1/2 itu bentuk pecahan biasanya adalah 7/2. Oke ya. Berarti di sini jadinya 7/2. Kita rubah aja langsung. 7/2 dikalikan. Nah, kalau tadi kan dibagi 6/5. Kalau dibentuk perkalian berarti tinggal dibalik. Jadi 5/6. Oke ya. Oke. Jadi berapa? Iya. Jadi berapa, Nak? Di sini contoh soalnya rada salah ya. Berarti 7 kali 5, 35 per 6 kali 2. Jadi 35 per 2, 12. Paham ya? Oke. Adapun soal aplikatifnya. Untuk perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ya. Di sini
Ibu ingin membeli 40 kg gula pasir. Nah, gula itu akan dijual secara eceran dengan dibungkus plastik masing-masing 1/4 kg. Yang dipertanyakan adalah berapa sih banyaknya kantong plastik yang berisi gula? Nah, jadi gini, ibu membeli 40 kg gula pasir. Nah, kemudian dia ingin membagi-bagi dengan plastik yang berukuran 1/4 kg. Dia ingin jual 1/4, 1/4, 1/4. Berarti sama saja 40 dibagi dengan 1/4. Oke. Yang satu bilangan bulat, yang satu bilangan pecahan. Gimana bu caranya? Sama saja konsepnya. Berarti sama saja dengan 40. Kita kalikan dengan, kita balik. Tadi 1/4 jadi 4/1. Oke ya. 4/1 berapa sih? Ya 4. Berarti 40 kali 4 saja. Hasilnya berapa nak? Betul, 160 kantong. Jadi 40 kg jika dibagi menjadi 40 kg gula jika dibagi-bagi ke dalam plastik 1/4 kg, itu yang didapat adalah 160 kantong. Paham ya? Oke. Insya Allah mudah-mudahan pembahasan review hari ini bisa menguatkan kembali materi bilangan bulat, dan mohon maaf jika penjelasan dari saya agak kurang jelas gitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan diskusikan kepada guru mata pelajaran yang mengampu di kelas kalian masing-masing. Nah, untuk pertemuan hari ini tidak ada latihan soal, namun di sini saya hanya mereview materi yang sudah kita pelajari selama 3 minggu ke belakang. Oke ya. Untuk tugas-tugas yang belum selesai, saya minta tolong segera diselesaikan. Itu ya. Dan catatan ini cukup kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Nah, dan yang paling penting ini harus dicatat. Kenapa? Karena ada kemungkinan soal-soal yang akan saya berikan atau kami berikan untuk ulangan harian itu dari materi review-review yang akan kami share. Gitu ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar, tetap stay di rumah, tidak ada yang keluar rumah, jaga kesehatan selalu. Semoga kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.